ada anggapan orang, anggapannya ini cukup unik, yang menyatakan bahwa gaya pakaiannya Sunan Kalijaga itu adalah sunnah Nabi. Jadi Sunan Kalijaga yang berpakaian seperti ini itu dianggap sebagai sunnah Nabi. Kok bisa ya ada yang beranggapan seperti itu? Katanya gaya berpakaian Sunan Kalijaga yang seperti ini itu dianggap sebagai sunnah Nabi. Kenapa bisa begitu? Ada-ada aja kan. Tapi awalnya saya memang meragukan, kok ada-ada aja kok kayak gitu, kok dibilang sunnah Nabi. Tapi setelah saya telusuri, itu alasannya itu masuk akal juga begitu ya. Jadi pakaian Sunan Kalijaga yang dipakai oleh Sunan Kalijaga itu sesuai sunnah Nabi. Itu ada masuk akalnya. Kenapa masuk akal? Nah, sebelum saya menjelaskan kenapa gaya pakaian Sunan Kalijaga yang Jawa Tulen ini dikatakan sebagai sunnah Nabi, alangkah lebih baiknya kita membahas dulu mengenai apa itu pengertian sunnah Nabi atau sunnah Rasul, sehingga nantinya pemahaman pemirsa dengan pemahaman saya mengenai pengertian sunnah itu sama begitu. Barangkali pengertian kita tentang sunnah Nabi itu berbeda kan begitu. Jadi menurut sumber yang saya kumpulkan, bahwa sunnah secara bahasa ya, sunnah saja itu, sunnah itu artinya itu jalan. Jadi secara bahasa sunnah itu artinya jalan. Berarti sama dong dengan kata torik atau sabil begitu kan, jalan juga kan. Jadi sunnah itu katanya artinya jalan. Mufradnya itu sunnah, kemudian jamaknya itu sunan. Artinya itu jalan. Landasan daripada sunnah yang berarti jalan itu, landasannya ini adalah hadis ini. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Khadri ini. Di situ ada kata sunan. Nah, dimaknainya itu sunnah itu atau sunan itu sebagai jalan. Jadi memang secara bahasa sunnah itu artinya jalan. Nah, kemudian secara istilah saya cari juga secara istilah, dan secara istilah itu setidak-tidaknya itu saya menemukan tiga istilah kalimat kata itu sunnah itu dalam tiga istilah keilmuan. Yang pertama dalam ilmu fikih, bahwa yang dimaksud sunnah itu adalah segala sesuatu yang datang dari Nabi tapi bukan wajib gitu. Dan dalam ilmu fikih, sunnah itu dikatakan sebagai salah satu hukum yang 5. Jadi hukum yang 5. Hukum itu kan ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah, dan ada yang makruh. Ada juga yang haram kan begitu. Selain dibahas dalam ilmu fikih, pengertian sunnah juga dibahas dalam ilmu usul fikih. Para ahli usul fikih memberikan istilah pada sunnah itu adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi, baik dalam bentuk ucapan, perbuatan, ataupun ketetapannya, itu namanya sunnah. Sunnah menurut ahli usul fikih ya. Menurut ahli usul fikih itu seperti itu. Selain menurut usul fikih, pengertian sunnah juga ditemui dalam ilmu hadis. Menurut ahli hadis, bahwa yang dimaksud dengan sunnah Nabi itu berarti segala sesuatu yang bersumber dari Nabi dalam bentuk ucapan atau qaul,
perbuatan atau fi'il, ketetapan, takrir, kemudian perangai, sopan santun, ataupun sepak terjang perjuangannya. Jadi Bung PI menemukan 3 pengertian sunnah ya, yaitu pengertian sunnah dibahas dalam ilmu fikih, dibahas juga dalam usul fikih, dibahas juga dalam ilmu hadis. Tapi dari ketiga istilah tersebut itu ditemukan persamaan dan perbedaannya memang. Tapi secara persamaannya bahwa yang dimaksud sunnah itu adalah ya perbuatan Nabi, ucapan Nabi atau ketetapan Nabi, itu namanya sunnah. Nah, kita sudah paham ya pengertian sunnah itu seperti itu. Kemudian kita kembali ke permasalahan awal, yaitu mengenai pakaian Sunan Kalijaga yang ternyata sesuai dengan sunnah Nabi. Nah, soal berpakaian ini kan tentu kan masuknya ini kan sunnah pada perbuatan Nabi kan begitu, karena cara berpakaian itu kan merupakan perbuatan Nabi kan, sehingga sunnah dalam berpakaian itu masuk kepada sunnah yang bukan ucapan, akan tetapi sunnah yang berupa tindakan Nabi. Jadi cara berpakaian Nabi ini disebut dengan sunnah Nabi. Nah, ya, pembahasannya adalah apakah benar gaya pakaian Nabi itu sama dengan gaya pakaian Sunan Kalijaga. Sehingga ada sebagian orang yang menyatakan bahwa gaya pakaian daripada Sunan Kalijaga itu adalah sesuai sunnah Nabi. Kan begitu yang ditanyakan. Apakah begitu kan yang begitu kan yang ditanyakan. Kalau kita mengamati secara sejarah, jelas dalam atau selama hidupnya Nabi Muhammad tentu tidak pernah berpakaian Jawa kan. Tidak pernah Nabi Muhammad berpakaian seperti pakaiannya Sunan Kalijaga yang memakai pakaian Jawa yang digambarkan dalam film-film tersebut. Yang ada Nabi Muhammad ya berpakaian sebagaimana pakaiannya orang Arab dahulu kan, yaitu bersurban kan sesuai, kemudian berjubah gitu sesuai dengan gambaran pakaian orang Arab pada abad ke-7 Masehi atau pada abad ke-6 hingga ke-7 Masehi pada waktu Nabi Muhammad masih hidup. Ya seperti itulah gaya berpakaian Nabi Muhammad. Hanya saja memang Nabi Muhammad itu kan berpakaian itu kan yang suci, bersih, menutup aurat, kemudian tidak isbal kan begitu. Itu gaya berpakaian Nabi Muhammad yang sesuai dengan sunnah kan begitu. Jadi kalau misalnya orang yang berpakaiannya seperti Nabi Muhammad, seperti yang gambar ini, seperti zaman Nabi Muhammad, yaitu orang dia sedang mempraktekkan sunnah Nabi dalam hal berpakaian. Lalu apa alasan daripada orang yang beranggapan bahwa Sunan Kalijaga itu berpakaian Jawa itu dianggap sebagai sunnah Nabi? Nah, alasannya ini demikian. Dalam sejarahnya Nabi Muhammad SAW itu hidup di tengah-tengah orang Mekah dan juga hidup di tengah-tengah orang Madinah atau bangsa Arab pada umumnya. Nah, Nabi ketika waktu itu hidup berpakaian selayaknya orang Arab pada umumnya. Jadi Nabi itu berpakaiannya tuh nggak aneh-aneh gitu loh. Jadi kalau misalnya orang Arab pada waktu itu pakaiannya begitu ya begitu. Hanya saja Nabi ini menjaga kebersihannya, kan? Tidak menyombongkan diri dengan isbal, tidak menampakkan perhiasan-perhiasan yang gemerlap sebagaimana orang-orang kaya.
jahiliyah kan begitu. Tapi secara umum ya pakaian Nabi sama seperti pakaian orang Arab pada umumnya. Nah, sehingga banyak ulama-ulama kemudian mencontoh pakaian Nabi itu kan banyak begitu kan, seperti salah satu beliau ini ulama yang meniru pakaian Nabi yang banyak kan, seperti Habib atau para buya itu kan berpakaian ala Nabi atau mengikuti sunnah Nabi sebagaimana yang Nabi pakai pada waktu itu, pada abad ke-6 dan ke-7 Masehi. Lalu kalau misalnya begitu, kenapa Sunan Kalijaga dianggap sebagai sunnah Nabi? Pakaiannya jadi begini. Karena Nabi Muhammad SAW itu ketika mendakwahkan Islam, beliau melakukan kegiatan atau kerjaan dengan memakai pakaian yang dipakai orang Arab pada waktu itu, sama pakaiannya. Maka ada orang yang beranggapan bahwa ketika Sunan Kalijaga sebagai orang Jawa mendakwahkan Islam dengan pakaian ala Jawanya, berarti Sunan Kalijaga itu sedang mengikuti sunnah Nabi dalam cara berpakaian. Sunan Kalijaga orang Jawa, maka ketika beliau mendakwahkan Islam di tanah Jawa, maka beliau pun berpakaiannya dengan pakaian orang Jawa, begitu loh. Nah, karena beliau itu melakukan cara berpakaiannya dengan orang Jawa, maka secara otomatis beliau itu secara tidak langsung mengikuti sunnah Rasul yang bagaimana Nabi berpakaian itu sebagaimana umumnya orang Arab pada waktu itu, sehingga orang Arab pada waktu itu yang didakwai Nabi tidak merasa bahwa Nabi itu sebagai orang asing, tapi ya sebagai orang Arab, pakaiannya pakaian orang Arab dan lain sebagainya kan, sehingga orang yang didakwahinya itu tidak merasa asing. Nah, begitupun dengan orang yang beranggapan bahwa Sunan Kalijaga itu adalah, kalau berpakaiannya Sunan Kalijaga itu adalah sebetulnya menerapkan sunnah Nabi. Nah, menerapkan sunnah Nabi itu menurut pemahaman orang ini tidak harus letterlek. Jadi kalau misalnya Nabi itu pakaiannya seperti itu, seperti orang Arab pada abad itu, kemudian ketika kita berpakaian seperti itu dianggap sunnah Nabi, ya tidak begitu juga. Jadi pemahaman daripada tujuan atau implementasi pakaian itu. Jadi karena Sunan Kalijaga ini orang Jawa, maka ketika beliau memakai pakaian orang Jawa untuk berdakwah, itu sebetulnya Sunan Kalijaga itu sedang mengamalkan sunnah Nabi dalam hal berpakaian kan. Sebab Sunan Kalijaga tidak berbeda dengan orang Jawa kala itu pada umumnya. Ia berpakaian dengan ikat kepalanya atau belangkonnya kan, dengan baju luriknya, sehingga orang Jawa pada waktu itu didakwai oleh Sunan Kalijaga itu merasa nyaman gitu loh, merasa nyaman. Hanya saja kan di sini juga Sunan Kalijaga ya yang harus berpakaian orang Jawa juga memilih-milih juga kan, yang menutup aurat, yang tidak melanggar syariat lah, menutup aurat, kemudian yang bersih kan, yang tidak najis. Nah, jadi begitulah pemahaman orang yang beranggapan bahwa pakaian Sunan Kalijaga itu adalah sebetulnya adalah sunnah Nabi atau sesuai sunnah Nabi. Jadi pemirsa tinggal memilih saja ya versi yang mana yang menurut Anda suka. Kalau misalnya Anda itu keyakinannya bahwa pakaian yang sesuai sunnah Nabi itu adalah pakaian yang harus sama persis dipakai seperti Nabi, zaman Nabi, yaitu pakaian orang Arab pada abad ke-6 dan ke-7 Masehi, ya silakan. Itu juga sunnah Nabi, tapi sunnah Nabi yang secara pas itu, secara letterlek. Tapi kalau misalnya Anda memaknai bahwa sunnah Nabi itu adalah tindakan Nabi yang berpakaian sama dengan orang Arab, maka tindakan Sunan Kalijaga yang berpakaian dalam berdakwah sama seperti orang Jawa juga bisa dikatakan juga sebagai meniru daripada sunnah Nabi itu sendiri. Jadi begitulah alasannya. Jadi alasannya ini memang masuk akal gitu. Tapi kan hal ini memang perbedaan yang perlu
maklumi ya pemirsa kalau ada orang yang berpendapat demikian, karena memang ada alasannya gitu loh, dan alasannya itu logis gitu, logis. Baik, demikian saja penjelasan dari Bung PI. Semoga penjelasan dari Bung PI ini dapat dipahami Anda sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.